Halo, berjumpa lagi pada acara podcastnya Inacraft kali ini. Dari acara yang sebelum-sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol dengan banyak peserta dari Inacraft Youth Planner. Dan kali ini saya Sutrisno lagi ketemu dan ingin mewawancarai salah satu peserta yang jauh dari barat Indonesia, yaitu salah satu brand yang cukup fenomenal dan banyak banget penghargaan yang sudah dimiliki oleh beliau ini. Oke, kita penasaran siapa sih sebenarnya sosok dari seorang wanita ini yang kemarin ini baru dapat penghargaan. Oke, kita pengen tahu nih, ini siapa? Mbak Dara ya panggilannya ya? Iya. Kita pengen tahu dong sejarahnya dari produknya dan juga gimana sih produk ini bisa terbentuk dari Yagi Forest ini. Oke. Kenalin, nama aku Farhaniza. Tapi orang-orang biasa manggil aku Dara karena itu nama kecil aku. Jadi aku bikin Yagi ini awalnya tuh sebenarnya karena dalam usaha untuk aku punya anak. Jadi dulu punya masalah hormonal, susah untuk punya anak. Cari tahu, pindah-pindah ke 8 dokter, banyak banget dokternya. Pindah-pindah tidak ada yang bisa ngasih tahu sebenarnya masalah utamanya itu apa. Sampai akhirnya aku riset sendiri. Salah satunya itu ya kita sebagai orang yang tinggal di perkotaan itu banyak banget masalahnya, mulai dari junk food, gaya hidup yang kurang sehat, terus ditambah lagi penggunaan skincare. Ternyata tanpa kita sadari setiap hari kita memasukkan banyak sekali bahan kimia berbahaya yang ada dalam skincare yang kita pakai sehari-hari. Skincare tuh bukan cuman produk yang ditaruh di muka ya, tapi juga kayak sabun, sampo, terus terus kayak body lotion, bahkan kayak parfum, itu juga semuanya hitungannya masuk ke dalam kategori kosmetik atau skincare Dan itu gitu. mempengaruhi hormon dari kesuburan tadi. Lalu Bener. muncullah produk yang namanya Yagi Forest ini. Nah, produk yang namanya Yagi Forest ini nggak serta-merta langsung muncul kayak gitu. Jadi pas aku Produk lagi pertamanya jadi apa riset-riset, nih? produk pertamanya itu body butter, Oh, tapi oke. ini udah mungkin formula ke-50 kali aku impor Oh, terus gitu. Nah, awalnya tuh aku lihat produk-produk luar negeri nih, kan tadi mau memperbaiki diri ya, mau pakai produk yang organik, mau pakai produk yang sehat gitu. Pas aku lihat produk-produk dari luar negeri, bahan-bahannya kok kayaknya ada nih dari Indonesia. Salah satunya tuh lemak coklat. Ada juga lemak tengkawang atau ilipe butter, itu khasnya dari Kalimantan. Terus kita ada VCO, minyak kelapa, ada banyak essential oil itu datangnya dari Indonesia. oke. Ngapain aku beli produk impor kalau misalnya kita bisa ada sendiri nih dari lokal. Akhirnya aku mencoba belajar untuk formulasi sendiri. Nah, pertama kali nih aku memformulasikan body butter ini. Body butter ini pakai lemak coklat. Dari tahun berapa nih kalau boleh tahu Yagi Forest? Yagi Forest-nya sih sebenarnya awalnya dulu namanya Yagi Yagi Natural. Yagi Natural. Natural. Terus itu ngerjain turunan lemak coklat. Tapi lama-lama gemes juga karena banyak banget bahan-bahan lain dari hutan di Indonesia itu yang bermanfaat. Nah, terus kita ketemu dengan bahan lain, ketemu dengan petani yang lain. Makin lama makin seru, akhirnya namanya menjadi Yagi Forest Mungkin forestnya gitu. itu perkumpulan dari berbagai macam Berbagai tumbuhan mungkin ya. bener, Jadilah hutan. jadilah hutan, jadilah ternyata tuh visinya Yagi sendiri tuh kita nggak cuma membuat produk yang baik untuk tubuh kita, tapi juga baik untuk lingkungan. Jadi Oke. kita mencari sumber-sumber tuh yang tidak merusak lingkungan. Terus produknya itu bahannya dari sumber terdalam dari hutan, jadi dia beyond organik, lebih dari organik karena ya diambilnya emang udah dari habitat alaminya gitu. Oke. Terus kalau itu pertama kali dipasarkan tuh di mana nih? Kalau dulu kan dipakai sendiri. Hmm. Terus ide terfikirkan, tercetus kalau oh ini kayaknya bisa nih dijual. Mungkin gitu ya. Aku mulai itu di 2015 pertama kali ngeracik-ngeracik sendiri, belajar beli lemak coklat dari petani di Sukabumi. Nah, lemak coklatnya belinya harus 5 kilo
minimal. Lah aku pakainya cuma 200 gram. Terus mau diapain lagi nih? 4,8 Sisanya kilonya diapain nih? 4,8 kilonya diapain lagi? Terus waktu itu teman-temanku udah pada banyak yang hamil, banyak yang punya anak, dan lemak coklat itu bagus banget untuk mencegah stretch mark. Jadi ya udahlah, daripada aku simpen bahannya dan dia membusuk sayang, jadi aku coba tawarin ke teman-teman gitu. Terus mereka mau, mau? mereka nyobain, memang hasilnya baik. Waktu itu aku belum ngerti formulasi, jadi emang belum diapa-apain, cuma lemak coklatnya aku potong-potong, masukin ke toples. Terus aku juga jualnya nggak ngambil margin yang banyak, cuman benar-benar supaya aku nggak ada waste aja gitu, nggak ada sisa bahan yang sayang banget ini gitu. Kalau nggak ngerti cara formulasi, Mm-mm. itu sebenarnya backgroundnya Kak Dara ini apa sih gitu? Berarti kan Background- harus ada sekarang bisa membuat produk yang bagus nih kan harus ngerti formulasinya. betul, Kan harus betul. belajar nih berarti. Harus belajar. Berarti saya dengar ini berarti nggak ngerti. Berarti backgroundnya ini apa sih sebenarnya? Aku sebenarnya lulusan arsitektur. Oh, oke. Terus S2-nya di manajemen. Jadi sama sekali nggak ngerti tentang skincare awalnya. Nah, karena kebutuhan itu sendiri, akhirnya aku ngambil lagi diploma. Diplomanya tapi secara online untuk formulasi khusus skincare natural. Karena beda antara skincare natural sama skincare konvensional, cara formulasinya beda, cara kita mengolah si bahannya supaya bahan-bahan alami ini punya kemampuan yang lebih baik dan tetap terjaga kemampuannya itu sampai akhirnya di formulasi akhir di produknya. Oke, di produknya akhirnya bisa sekeren ini, bisa Iya. diterima oleh banyak kalangan. Ini untuk wanita aja atau pria wanita bisa pakai nih? Ini semua umur, bukan semua umur ya, semua kalangan lah, Iya, cewek, cowok bisa, perempuan, laki-laki bisa. Bahkan sebenarnya kita nggak mentargetkan gender yang spesifik, tapi kita mentargetkan orang-orang yang punya kulit yang sensitif, yang punya kulitnya gampang inflamasi, karena kulit yang seperti itu tuh butuh perawatan ekstra, dan perawatan yang dari alami itu justru yang lebih healing ya, lebih menyembuhkan, lebih membuat tidak ketergantungan. Nah, itu datangnya dari hutan. Nah, kita spesialisasinya di situ. Nah, ini juga nih yang jadi alasan kenapa mungkin Inacraft itu menghadiahi, menganugerahi wanita inspiratif tadi ya. Iya. Pengusaha muda yang inspiratif. Ini kemarin selain itu juga kan Kak Dara ini tergabung nih dari Youth Tunnel yang jualan di Youth Tunnel. Iya. Berarti ikut Inacraft ini baru pertama kali ini atau sebelumnya udah pernah ikut nih? Nah, sebelumnya aku udah pernah ikut 2 kali. Aku pertama kali ikut di Oktober 2024. 2024. Itu pertama kalinya aku ngerasain Inacraft. Booth-nya berdua sama teman. Karena kaget juga ya. Ternyata Oke. agak mahal. Apalagi agak dari luar Aceh biasa. ya? Iya, dari Aceh, Transportnya. ada transport, akomodasi, yang lain-lain. Jadi kita coba aja pasarnya. Ternyata wow. Oke. Ternyata Kalau yang wow. sekarang gimana nih? Makin wow atau biasa aja? Yang sekarang itu benar-benar wow banget. Wow banget. Iya, karena beda. Aku pertama kali itu di main lobby, yang sekarang itu ada di Youth Tunnel. Kebetulan aku ngambil 2 di main lobby dan Youth Tunnel. Memang tetap paru-paruan. Ya, Tapi ya aku mau tahu juga kan trafficnya memang di Youth Tunnel tuh traffic banyak orang baru sih. Banyak orang baru. Banyak orang baru, banyak yang belum tahu tentang Yagi gitu. Mereka cari tahu, akhirnya kayak ngelihat dan tertarik gitu. Oke, kemarin juga aku lihat Kak Dara tuh keliling-keliling baik sama orang yang nggak aku kenal sebenarnya, nggak saya kenal tuh. Itu ngonten-ngontenin, apa itu bagian dari promosinya Inacraft atau temannya Mbak Dara yang lagi keliling-keliling terus ditemenin sih sebenarnya? Oke, sebenarnya gini, youthpreneur ya, youthpreneur ini kan kita kepengen lebih banyak orang tuh untuk tahu tentang Inacraft. Jadi jujur sebenarnya Inacraft ini kan event yang udah lama banget. Ini ada mamaku di sini, dia udah setiap tahun dulu zaman-zaman sebelum Covid tuh pasti ke Inacraft. Nah, tapi dalam pikiran aku nih sebagai anak muda,
Iya, masih muda. Sebagai, anaknya gitu ya, ngerasa ngapain sih kita ke Inacraft, isinya kan, baju-baju yang batik, bosen, terus, mungkin kayak kerajinan-kerajinan yang kayaknya udah nggak relevan deh sama aku gitu. Nah, tapi ketika aku ikut Inacraft yang pertama kali kemarin Oktober, ternyata yang aku lihat tuh beda banget. Di sini tuh ketemu brand-brand lokal yang dari jauh-jauh, yang selama ini aku bisa lihatnya di Instagram, di, apa namanya, kayak ya mungkin viral-viral di TikTok kayak gitu. Itu, ada di sini semua dan bisa dipegang barangnya, bisa dilihat, dicobain Ya, gitu. oke. Nah, itu sayang banget dan aku tanya teman-temanku di umuran kita sekarang, banyak yang nggak tahu Inacraft itu event apaan sih gitu. Nah, dari Betul. situ ada inisiatif kita usulin, kita ngobrolin bareng-bareng untuk mengundang KOL. Kenapa? Karena memang anak muda zaman sekarang tuh dapat informasinya tuh dari, digital ya, dari sosial media. Bukan lagi kita memperhatikan banner-banner atau ya memang tetap harus ada, tapi kita harus membuat, alasan kenapa orang harus datang ke Inacraft. Nah, itulah yang dibantu oleh para KOL-KOL yang aku bawa jalan-jalan itu. Oke gitu, berarti itu salah satu cara biar Inacraft ini yang awalnya dari Mbah Buyut ya, Iya. menjadi Yut ya gitu ya. Jadi Inacraft yang terkenalnya adalah Mbah Buyut ya, Iya. menjadi Yut yang lebih muda. Wah ini keren banget, jadi dengan adanya program dari Youth ini salah satunya menghadirkan para influencer untuk datang dan mereview, memberikan informasi bahwa ini loh sebenarnya Inacraft tuh ada ini, anak muda banget juga ada di sini, yang tua juga ada, itu lengkap mulai dari Aceh sampai ke Papua itu ada semua di sini berkumpul dan itu nantinya untuk regenerasi baik dari pendatang, baik dari maksudnya konsumen juga ada. Mhm. Jadi konsumen sudah sesuai atau relevan dengan yang berjualan di sini, otomatis mereka akan klop dan menghasilkan penjualan pastinya. Dan itu Betul. juga akan menghadirkan ekonomi yang lebih baik, baik untuk UMKM ataupun untuk Indonesia nantinya. Karena Yes, UMKM maju, pastinya Indonesia juga ikutan maju. maju. Oke. Nah, sebelum mengakhiri podcast kita nih, podcast kita nih Kak. Apa sih pesan untuk para mungkin yang di luar sana ada yang masih bingung untuk membuat usaha atau ingin membuat usaha tapi masih ragu-ragu, terutama untuk kaum wanita nih. Karena Kakak kan baru aja dapat penghargaan, ini otomatis nih harus ditularkan dan juga diinformasikan nih. Apa nih kiat-kiatnya untuk mereka? Oke, sebenarnya, nah kalau dari aku selalu mulailah dari keresahan pribadi. Kenapa? Karena dari keresahan pribadi kita memiliki, drive atau passion atau, keinginan untuk terus mengulik itu gitu. Sampai dan lihat keresahan pribadi ini juga ada nggak di sekitar kita. Kayak tadi aku memulai dengan aku ingin, hidup lebih sehat dengan hormon yang lebih, seimbang, ternyata ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang memiliki masalah yang sama gitu. Oke, betul. Jadi, lihat ada nggak masalah yang sama, lihat bagaimana itu bisa berkembang. Nah, terus yang kedua adalah, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, mungkin untuk teman-teman yang nggak punya background pedagang, nggak punya background, bisnis gitu, memahami berbisnis itu nggak usah buru-buru, tidak usah meng-compare diri kita dengan orang lain, tapi compare diri kita dengan diri kita kemarin gitu. Supaya supaya kita bisa terus-terusan, improve dan, berkembang. Tiba-tiba nanti kayak sekarang aku juga nggak pernah nyangka aku di 2015 kemarin ngaduk-ngaduk di dapur, motong-motongin si lemak coklat itu bisa tampil di sini nih, bisa ada di Inacraft, bisa akhirnya produkku bisa membantu orang lain yang punya masalah yang sama dengan aku. Jadi Oke. pelan-pelan aja. Ini pesannya nih sangat inspiratif dan juga bahwa diri kita sendirilah yang mengatur ritmenya dan juga berkaca setiap hari bahwa oh hari ini saya seperti ini, besok harus lebih baik
Poinnya Iya. seperti itu. Iya, Jadi betul. wajar nih kalau mendapatkan penghargaan dari Inacraft untuk tahun ini. Oke, karena waktu juga yang sudah panjang. Sebelumnya nggak panjang sih sebenarnya. Kita masih ingin mendengarkan banyak tips-tips dan juga cerita-cerita yang muncul dari produk Yagi Forest dan juga latar belakang dari Mbak Dara. Tapi karena terbatasnya waktu, kita harus undur diri dan kita akan berjumpa lagi pada podcast selanjutnya yang tidak kalah menarik dengan orang-orang yang tidak kalah menarik juga, dan pastinya setiap orang itu memiliki cerita yang sangat luar biasa. Oke, saya Sutrisno dan Saya Dara. izin pamit dan undur diri. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya. Bye-bye.